Majelis Pustaka Informasi dan Digitalisasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, membuat Pontianak kian indah dan elok dipandang mata. Selamat Milad ke-20 Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura terus menebar manfaat menuju sehat bersama. Pemirsa PDM Pontianak TV, pantun yang saya bacakan tadi menjadi penanda bahwa tema bincang-bincang kita kali ini adalah soal Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura. Untuk itu kami sudah mengundang Kepala Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak, Pak Adi Kurniawan. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Pak Arif. Cerah sekali kayaknya. Alhamdulillah Pak Arif. Silakan Pak Adi disapa dulu pemirsa Siap. kita PDM Pontianak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore PDM Pontianak TV. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kebermanfaat untuk umat. Amin. Saya mau langsung tanya dulu Pak Adi ini Siap, Pak. Sudah berapa lama ya bergabung di Klinik Kitamura ini? Oke, alhamdulillah Pak Arif. Semenjak bergabung itu di tahun 2021 Pak Arif. Berarti udah berjalan 5 tahun di dalam Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Cuma 5 tahun itu bukan berarti saya orang baru di dalam klinik. Mengingat saya juga alumni dari ITKes Muhammadiyah Pontianak yang ketika melakukan profesi nurse itu kembali juga di Klinik Kitamura tersebut. Jadi sejak mahasiswa pun sudah berinteraksi langsung dengan Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Oke, saya mau tanya lanjutan nih. Jadi sejak 5 tahun yang lalu, kalau dibandingkan dengan kondisi sekarang gimana PKU? Mungkin saya cerita singkat dulu ya Pak Arif. Mungkin dari sebelum masuk klinik mungkin kita lebih mengenal dulu dengan awal mula Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak itu berdiri pada tahun 1966 Pak Arif. 1966 dulu awal mulanya itu balai pengobatan hingga sampai 2005 ya. Itu baru mulai berubah nama menjadi klinik klinik PKU Muhammadiyah Kitamura. Nah, semenjak habis itu baru berproses menambah peningkatan layanan dan sebagainya, baru menjadi klinik Pratama. Habis itu sehingga barulah di tahun 2023 baru kita melakukan akreditasi klinik, baru menjadi klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Jadi prosesnya itu panjang, cuma kalau misalnya dilihat terhitung dari 25 sampai 2025 berarti memang 20 tahun. Oh, itu yang kita peringati sebagai milad ya, setiap tahunnya. Tapi sejarahnya sebenarnya sudah panjang, sudah memberikan kebermanfaatan untuk umat dulu sebelumnya. Iya, benar Pak Arif. Ya, alhamdulillah. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi. Untuk 5 tahun terakhir kalau dibandingkan gimana kondisi Klinik PKU Muhammadiyah Kitamura? Alhamdulillah kalau dibanding 5 tahun sebelumnya, mungkin yang awal mulanya klinik itu tidak bisa menggunakan pelayanan BPJS, kemudian laboratorium juga masih tidak ada, kemudian pelayanan itu paling bisa ya perawatan luka seperti biasa, perawatan umum dan sebagainya, poli dokter umum. Nah, sedangkan di tahun yang udah 5 tahun ini, alhamdulillah Klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura ini bisa memberikan bermanfaatan yang lain seperti mendapatkan layanan dari BPJS, jadi sudah bekerja sama dengan BPJS agar karena mengingat untuk masyarakat sekarang ini lebih dominannya ketika untuk memberikan melakukan perawatan dan sebagainya lebih nyamannya menggunakan BPJS tadi. Kemudian klinik juga alhamdulillah sudah mempunyai laboratorium sendiri, sudah mandiri, kemudian mempunyai instalasi farmasi
Dan alhamdulillah dari yang dulunya cuma punya dokter umum, sekarang sudah mempunyai 2 dokter spesialis, spesialis penyakit dalam dan dokter spesialis penyakit bedah, polibedah. Nah, kemudian kami juga baru beberapa bulan kemarin baru melaunching kegiatan medical check up dan vaksinasi. Jadi untuk karena melihat dari peluang di masyarakat, di instansi dan sebagainya, bahwa medical check up dan vaksinasi ini bisa untuk memberikan kebermanfaatan juga untuk baik di dalam lembaga, instansi maupun perguruan tinggi, seperti itu Pak Arif. Oh, jadi kalau dari awal tuh bisa dibilang memang grafiknya naik lah ya. Ya, alhamdulillah grafiknya naik Pak Arif. Ya, semakin Ada baik ya. perubahan-perubahan. Mudah-mudahan nanti di tahun depan kami merencanakan pinginnya ada ruangan OKA mini, Apa itu ya? ruang operasi kecil, Oh iya. di mana klinik ini yang kan banyak terkenalnya klinik luka ya Pak Arif ya. Biar ketika nanti dokter melakukan pembedahan bisa dilakukan di klinik Pak Arif. Jadi kami tidak melakukan rujuk lagi ke rumah sakit, tetapi kami bisa memberikan pelayanan juga melalui operasi di klinik tadi itu, kemudian dilakukan perawatan rawat inap juga di klinik, sehingga tidak mengoper pasien tadi. Anggapannya ibaratnya biar pasien dapat terlayani dengan baik gitu Pak Arif. Jadi karena pelayanannya bertambah, otomatis orang-orang yang melayani juga bertambah ya Pak Adi? Siap. Ingat nggak Pak Adi dulu awal-awal berapa orang dan sekarang berkembang jadi berapa banyak? Untuk SDM-nya, untuk SDM alhamdulillah kita 40 karyawan. Alhamdulillah 40 karyawan baik dari Sapam, kemudian Itu saat ini ya? ya. Kemudian dokternya ada 4, kemudian perawatnya ada 10, kemudian ada farmasi lagi, ada laboratorium lagi, kemudian ada IT-nya juga alhamdulillah. Kemudian bagian yang lainnya, bagian kasir dan sebagainya itu udah ada juga yang mengisi Pak. Dan rasanya masih kurang gitu ya? Dan rasanya masih kurang, ingin menambah pelayanan dokter spesialis lagi nih, yang bisa untuk kita mengembangkan klinik ini lebih baik lagi. Kalau tepatnya milad ini kapan Pak Adi ya? Tepatnya milad itu di tanggal 15 kemarin. 15. Oh, itu puncak. Apa aja 15 kegiatannya? April itu kegiatan. Sebenarnya kita waktu itu karena memang masih di bulan Syawal ya. Iya, Masih betul. bulan Syawal, sehingga awalnya kemarin tuh pinginnya kami memberikan pengecekan gula darah dan sebagainya, pengobatan gratis. Tapi karena berhubung tadi pinginnya biar terlihat wah kemarin, maka diselingilah dengan kegiatan waktu pas kegiatan pengajian, kemudian baru kita lakukan pengecekan kesehatan gratis Pak Arif. Cukup ramai ya saat itu. Alhamdulillah Pak Arif. Nah, jadi rangkaian kegiatannya mungkin internal juga ada ya, Ya, kan? internal dari PWM, kemudian PDM, kemudian dari Kemenak juga alhamdulillah dapat hadir. Kemudian dari perwakilan dari wali kota kemarin juga dapat hadir, dan mudah-mudahan kedepannya di tahun berikutnya bisa dapat mengembangkan klinik ini lebih baik lagi Pak. Pak Adi, seremonial peringatan milad itu setiap tahunnya bagaimana Pak Adi memaknai? Milad ini dimaknai sebenarnya rasa syukur ya Pak Alif ya, karena mengingat waktu yang diberikan atau pengabdian klinik ini alhamdulillah sudah 20 tahun, berarti udah lumayan 2 dekade ya berarti ya, sehingga klinik ini bisa terus memberikan kebermanfaatan untuk umat. Jadi bukan hanya masyarakat Kota Pontianak, melainkan seluruh masyarakat wilayah Kalimantan Barat. Bahkan kami mempunyai juga testimoni waktu itu, testimoni dari pasien dari Kalimantan Tengah, sempat berkunjung ke klinik dan alhamdulillah memberikan memberikan testimoni yang baik juga terhadap klinik kami. Jadi cukup banyak kah yang dari luar Kota Pontianak atau bahkan dari luar Kalimantan Barat? Alhamdulillah cukup banyak Pak Arif. Karena mungkin beliau waktu sempat balik ke klinik atau mungkin ketika melakukan searching dan sebagainya, dapatlah baru ke klinik kami Pak Arif. Alhamdulillah klinik kami pun berlokasi yang strategis juga ya, di Jalan Ki Haji Wahid Hasim,
nomor 144 itu pas tepi jalan. Masih masuk pusat kota lah Masih gitu masuk ya. pusat kota, Jadi masih mudah kecamatan Pontianak Kota. mudah dijangkau. Mudah ya. dijangkau. Ya luar biasa ya, dari jauh datang. Nah, itu Ya luar biasa Pak Arif. resepnya gimana tuh Pak Adi? Eh kami mungkin kalau untuk resepnya mungkin paling tetap melakukan istiqomah, melakukan pelayanan yang terbaik Ya. masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik, kemudian apa namanya memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Mungkin pendekatan ke pasien itu lebih diutamakan. Ya betul sekali sih itu ya. Kalau Ya. udah begitu kan dari mulut-mulut Iya, dari mulut ke mulut udah langsung. tersebar deh. Iya. Saya penasaran nih Pak Adi. Pelayanan di klinik PKU Muhammadiyah Kitamurani apa aja sih? Oh iya, untuk pelayanan di klinik PKU Muhammadiyah Kitamura itu ada beberapa layanan yang kami apa namanya, yang kami sediakan, mulai dari perawatan luka, kemudian poli umum, bukan hanya perawatan luka aja, tapi pasien yang demam, pasien yang itu bisa masuk ke klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Kemudian kami juga mempunyai layanan sirkumsisi atau dikenal dengan hitan, atau mungkin dikenal dengan masyarakat kalau misalnya itu sunat. Nah itu kami mempunyai layanan itu juga, baik di dalam klinik maupun home care tadi. Jadi kami melakukan kunjungan rumah ke rumah. Kemudian selain perawatan luka di klinik juga, kami juga menyediakan home care. Jadi home care itu biasa home care hitan, kemudian ada juga home care dari perawatan luka, dipanggil rumah ke rumah. Mungkin yang terjauh itu mungkin masih di daerah Rasojaya. Masih di daerah Rasojaya, Kabupaten Kuburaya. Untuk di luar mungkin masih belum. Terus kalau untuk layanan yang lainnya, kami mempunyai konsultasi gizi. Alhamdulillah kami mempunyai SDM, ahli gizinya juga mempunyai. Kemudian kami mempunyai dokter penyakit dalam tadi untuk melakukan pemeriksaan USG, kemudian dan yang lain sebagainya. Kemudian layanan laboratorium, kemudian ada juga apa namanya, instalasi farmasi. Nah ini baru-baru ini medical check up dan vaksinasi yang kami gencarkan. Nah kalau medical check up itu banyak poin ya, ibaratnya dari yang mungkin kalau untuk yang standar misalnya perguruan tinggi itu bisa apa namanya, melakukan medical check up di kami, mungkin dari mata, kemudian dan sebagainya tadi itu. Nah itu bisa juga dari apa namanya, kalau misalnya perguruan tinggi itu kan ada misalnya ada ketentuan-ketentuan apa yang mau dicek. Jadi tidak semua apa namanya lab yang mau dicek. Jadi tidak semua. Jadi kalau instansi mungkin ada beberapa hal, kemudian kalau untuk di perusahaan mungkin dari kebisingan, kemudian mata mungkin kalau misalnya pekerjaannya ibarat ngelas dan sebagainya itu juga, kemudian radiografer itu pengecekan jantungnya itu bisa juga. Jantung itu kondisinya Ya, sehat apa enggak sehat, gitu ya? normal atau tidak. Normal atau tidak? Iya. Oh iya. Ginjal juga bisa ya? Ginjal juga bisa. Oh ada, kebetulan ada memang spesialis Penyakit dalam, itu alhamdulillah. dokter yang Alhamdulillah kami mempunyai dokter spesialis penyakit dalam. ya melewati dokter itu. Oh ya, Minta periksa atau harus konsultasi ke dokter dulu atau gimana? siap. Wah, ini pertanyaan yang bagus nih Pak Arif. Kalau untuk medical check up, kemarin kami sudah melakukan pembuatan SOP-nya, langkah-langkahnya. Jadi kalau untuk masyarakat Kota Pontianak atau masyarakat khususnya di luar Kalimantan Barat yang ingin melakukan medical check up ke klinik kami, mungkin bisa melakukan hubungi dulu nomor WA yang tersedia dulu, atau bisa datang langsung membuat apa namanya, kalau misalnya ramai tadi nih Pak Arif, misalnya ramai itu kami apa namanya membuat atur jadwal untuk mekanismenya gimana, apakah mau di klinik atau kami yang berkunjung ke perusahaan tersebut. Nah jika kami berkunjung perusahaan maka memberikan kesepakatan dulu jadwal tanggalnya, kemudian berapa banyak yang ingin dilakukan pemeriksaan dan apa-apa saja yang ingin diperiksa, mungkin kami akan persiapkan itu dulu. Baru setelah itu hasil nanti baru akan dikirim kepada perusahaan tersebut. Kalau misalnya
dilakukan pemeriksaan itu di perusahaan tersebut. Bisa gitu ya. Bisa secara langsung, ada juga beberapa bulan ini sudah ada 5 orangan itu udah datang ke klinik ingin lakukan medical check up, kemudian langsung dilakukan pelayanan. Iya. Iya. Kalau di perusahaan, jadi alatnya itu mudah-mudahan bisa kami bawa tadi nih untuk ke dalam ke perusahaan tersebut. Ya betul. Jadi mungkin beberapa alat yang mungkin bisa dibawa atau nanti sampel yang bisa kita ambil. Wah, Ya, sampel yang dibawa ke klinik. kalau orang mau medical check up itu apa harus nunggu ada keluhan dulu atau ada kebutuhan apa kalau Ya, ngecek kesehatannya pengen tahu kok. yang namanya medical check up ini kan sesuatu yang bersifat preventif ya. Iya. Ibarat sebelum adanya penyakit atau apa yang ingin dilakukan pemeriksaan, lebih baiknya kita melakukan pemeriksaan. Dan medical check up ini baik dilakukan misalnya sebelum kita, seumpama keluarga kita ada yang menderita diabetes, nah kita boleh tuh memeriksakan HbA1c ke klinik untuk pemeriksaannya. Apakah kita mempunyai riwayat yang sama atau tidak? Itu kalau dilakukan, misal melakukan penggunaan alat strip yang biasa mungkin hasilnya mungkin kurang akurat ya. Tapi kalau dilakukan pengecekan melalui HbA1c itu hasilnya lebih akurat. Nah itu kalau misalnya dilakukan, karena untuk pengecekan medical check up ini bisa dilakukan baik sebelum adanya penyakit. Tapi kalau misalnya karena tadi ingin masuk, misalnya contoh masuk tentara atau masuk polisi atau masuk perguruan tinggi atau baru masuk ke suatu perusahaan, itu biasanya perusahaan, perguruan tinggi, kemudian instansi yang besar tadi pasti perlu melakukan medical check up kepada seseorang yang mendaftar tersebut, pendaftar ya. memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar sehat. Ya, nah ini pemirsa PDM Pontianak TV. Iya. Jadi medical check up itu yang benar untuk preventif Ya. Cuman Bagus, umumnya kita itu kan kalau untuk memenuhi syarat daftar apa dulu, gitu kita atau sudah punya keluhan baru periksa. Betul begitu kan? Pertanyaan seperti itu. Tapi ya ini kita perlu perlu edukasi lagi lah kembali kepada masyarakat bahwa medical check up ini bukan hanya diperlukan hanya untuk ketika mendaftar kerja, melamar kerja, kemudian masuk instansi, tapi kita juga bisa mencegah lebih jauh apakah kita ada keluhan dan sebagainya. Jadi kita bisa menjaga kondisi tubuh kita menjadi lebih sehat. Ya. Satu lagi saya tanyakan soal cukup sejauh itu sebenarnya bisa lebih lagi sih. Ya, sebenarnya kalau pinginnya kita, Pak Arif, semua tiap kabupaten itu bisa terlayani, Pak Arif. Ya. Mungkin kedepannya klinik bisa membuka cabang dan sebagainya tadi ya, sehingga masyarakat bisa dapat terlayani. Tapi karena mengingat jarak waktu antara klinik dengan Kabupaten Kuburaya ini kan masih dekat ya Pak Arif ya. Kita nyebrang Sungai Raya Dalam aja udah dekat tuh. Kemudian kalau tambah Rasau, perjalanannya pun alhamdulillah tidak terlalu lama. Kemudian jalan juga, infrastrukturnya juga sudah baik juga di sana, sehingga memungkinkan kita untuk menugaskan perawat untuk melakukan home care ke sana. Jadi biasanya itu dilakukan butuh perjalanan tadi. Kalau misalnya mungkin kalau di Mempawah yang bisa makan waktu 2 jam, bolak-baliknya 4 jam, perawatannya cuma mungkin 20 menit atau 30 menit Pak Arif. Jadi istilahnya tuh tidak sesuai dengan perjalanan yang bisa makan 2 jam 3 jam, perawatannya cuma 30 atau 40 menit istilahnya. Nah itu biasanya kita memerlukan memang pasien kalau misalnya kondisinya luka kecil aja, seumpama kalau ingin dilakukan home care dan sebagainya dengan jarak yang jauh, mungkin agak susah, khawatirnya takutnya lebih besar dibebankan ke pasien tadi. Langkah bagusnya biaya lagi. Cuma kalau misalnya kondisi lukanya yang besar tidak memungkinkan, kemudian
Untuk yang membawa transportasinya tidak ada, ya, otomatis kita yang lakukan pelayanan tadi ke rumah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tadi. Kita Murah ini kan makin lama makin dikenal masyarakat, jadi saya rasa sangat mungkin orang yang jauh-jauh pun makin dengar Ya. ada layanan home care, mereka tanya, mereka minta. Nah, jadi siap-siap Siap. atau malah sudah. Biasanya kalau misalnya dilakukan home care tuh H-1 Pak Arif. Oh gitu ya. Ya, H-1. Sama dengan hitan di rumah. Kami membuka layanan kontak person ya. Ibaratnya ketika pingin lakukan pelayanan home care di rumah, biasa kami membuatkan ada form yang lewat dari WA itu. Kapan tanggalnya, kapan waktunya, kemudian jam berapa, itu bisa kita atur. Yang mengatur itu pasien yang meminta Pak Arif. Seumpama saya seorang diri nih di rumah dan butuh dampingan oleh keluarga atau anak dan sebagainya. Anak ternyata pulang habis kerja itu mungkin sekitar jam 3. Nah, paling biasa kita konfirmasi, pasien mengkonfirmasi ke klinik bisa enggak jam 3. Nah, itu baru kami lakukan. Oke, besok mungkin jam 3 Pak ya, sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, begitu juga dengan hitan, biasa ada yang pingin buat pengajian, ada yang buat pingin acara, dan sebagainya. Mungkin setelah selesai acara atau sebelum acara, orang tua tersebut melakukan bookingan ibaratnya ke kami. Gitu Pak Arif. Jadi memang sangat mudah. Alhamdulillah untuk pelayanan sekarang kami pinginnya bisa melayani memang macam pembelian obat, kemudian bukan hanya perawatan luka, kemudian hitan, tetapi mungkin pembelian obat atau apa yang pasien itu tidak bisa keluar rumah atau tidak punya keluarga yang untuk diminta tolong untuk membeli obat, mungkin dari klinik mungkin bisa untuk melakukan mekanisme kedepannya bisa karena perubahan. Kita juga Ya benar Pak Arif. Klinik Kita Murah ini punya layanan unggulan perawatan luka. Dari sekian banyak layanan, kenapa ini yang diunggulkan? Ya, karena mengingat berdirinya klinik tadi 1966, kemudian masuk ke 2005. 2005 itu udah mulai fokusnya ke perawatan luka. Karena mengingat untuk penyakit diabetes ini itu udah urutan kedua atau ketiga di di Kalimantan Barat. Itu mungkin lebih besar juga ya. Dan otomatis biasanya pasien itu ada yang luka, kemudian meskipun tidak luka, tetapi kan perlu konsul penyakit dalam juga, sehingga kita lebih terfokusnya ke luka tadi, lebih terfokus ke luka, bisa memberikan pelayanan, kemudian dan alhamdulillah jadi kami juga bekerja sama dengan dokter penyakit dalam, jadi sinkron dalam pembelian terapi yang diberikan kepada pasien. Jadi memang khususnya klinik luka tadi karena mengingat kebutuhan dari masyarakat tadi, mungkin kalau di rumah sakit atau di puskesmas mungkin perawatannya tidak seperti klinik, misalnya memberikan dressing modern atau apa lain sebagainya. Nah, SOP-nya mungkin berbeda. Mungkin kalau kita lihat di Jakarta, mungkin terfokus tuh rumah sakit jantung. Kemudian hemodialisa, fokus hemodialisa, klinik hemodialisa. Nah, mungkin kita bisa melihat di luar sana juga berfokusnya seperti itu. Maka pinginnya tadi di tahun berikutnya mudah-mudahan kami bisa menambah layanan ruang operasi mini tadi, OK mini. Nah, itu agar pasien bisa dapat terlayani misalnya dalam pengamputasi atau insisi, dressing dan sebagainya. Itu bisa dilakukan di klinik tadi Pak Arif. Kalau luka itu maksudnya luka secara umum atau luka karena diabetes itu? Klinik sebenarnya bukan hanya berfokus pada luka diabetes, tapi ada luka umum juga. Dari misalnya korban kecelakaan, kemudian terbakar atau apa tadi itu. Nah, itu luka bakar,
Kemudian banyak juga yang bisa kami lakukan, Pak Arif. Cuma kalau untuk saat ini, jika kondisi yang benar-benar ibaratnya harus pasien tersebut misalnya diamputasi, memang untuk saat ini kami akan melakukan rujuk untuk dirujuk ke rumah sakit kota atau ke rumah sakit Sudarso. Nah, karena tadi ketersediaan kita masih belum adanya ruang operasi. Mungkin ke depannya bisa, kalau jika ada ruang operasi ini, kita bisa melayani jadi pasien tidak tidak bingung lagi melakukan perawatan di mana. Karena setelah dari operasi di rawat inap, kemudian lakukan rawat jalan juga di klinik. Gitu. Jadi kalaupun SDM-nya ada tapi peralatannya belum memadai ya tetap peralatan belum memadai, tetap kita lakukan rujuk. juga. Nah, tadi menyinggung SDM, Pak Adi. Kalau untuk perawatan luka ini SDM seperti apa yang ada di klinik Ya, PKU untuk Kita Murah? SDM di klinik PKU Muhammadiyah Kita Murah itu, karena untuk melakukan perawatan luka itu butuh adanya suatu keterampilan, Pak Arif. Ya. Keterampilan itu mau didapatkan dari program pelatihan perawatan luka. Nah, ini biasa dilakukan di klinik, misalnya dari ITKes membuat bekerja sama dengan klinik, mengajukan pelatihan. Nah, barulah setelah mendapatkan sertifikat pelatihan tadi ini baru bisa melakukan pelatihan luka. Karena tidak semua perawat itu bisa untuk melakukan perawatan luka, tapi butuh keahlian khusus untuk merawat luka tersebut, Pak Arif. Ada sertifikatnya Ada ya? sertifikatnya juga, Pak Arif. Punya berapa orang? Itu Perawatnya? alhamdulillah semua punya, Pak Arif. Oh, jadi semua perawat yang Iya. ada di klinik PKU Muhammadiyah Kita Iya, Murah itu punya sertifikat sertifikat untuk perawatan luka. perawatan luka. Oh, pantesan aja berani bilang unggulan. Benar, Pak Arif. Pak Adi, kalau di klinik PKU Muhammadiyah Kita Murah ini kan akreditasinya sudah paripurna ya. Iya. Nah, itu maksudnya apa dia? Paripurna itu, Pak Arif, pengakuan bahwa klinik itu sudah memberikan keunggulan pelayanan kesehatan, baik dari pelayanan kesehatannya, kemudian keselamatan baik pasien, kemudian perawatnya itu sudah memenuhi standar, Pak Arif. Jadi bisa dikatakan paripurna itu sudah sebenarnya penghargaan ya, Iya. penghargaan kepada klinik sudah mencapai target tersebut, standar yang sudah ditetapkan. Itu paling tinggi kah sudah? Paling tinggi paripurna, Pak Arif. Oh, ya luar biasa ya. Itu nanti dilakukan nanti 5 tahun lagi dievaluasi kembali, Pak Arif. Jadi tidak cukup sekali kan? Tidak Itu cukup sekali. harus dipertahankan ya Harus gitu. dipertahankan. Nah, jadi 5 tahun nanti ke depan nanti kami akan lakukan akreditasi lagi. Mungkin kemarin itu di tahun 2023. Berarti nanti 2026 2027 mungkin kami udah mulai pengajuan lagi, karena proses pengajuannya itu yang mungkin kita persiapkan lagi, Pak. Jadi kalau sekarang kita paripurna nanti belum tentu ya. Belum tentu, Iya. bisa jadi entah turun lagi dan Iya sebagainya. iya. Nah, upaya-upayanya apa yang dilakukan Pak Adi supaya Eh, tetap bertahan itu? upayanya tetap kita harus menjaga prinsip pelayanan yang mengedepankan standar pelayanan tadi, kemudian keselamatan pasien, keselamatan petugas, kemudian bukan hanya dari segi pelayanan juga, mulai dari pemberkasan juga, SOP dan lain sebagainya perlu juga untuk kita persiapkan juga. Jadi bukan hanya sekedar pelayanan, tapi pemberkasan bukti otentiknya, apa yang kita lakukan, apa yang itu tetap dipersiapkan. Pak Adi, kalau dalam bidang pelayanan nih, bidang pelayanan apapun, terutama pelayanan Iya. kepada masyarakat itu kan pasti ada keluhan ya, dan itu saya yakin tidak bisa dihindari kan. Siap, Nah, Pak. bagaimana klinik PKU Muhammadiyah Kita Murah itu memanage itu semua? Untuk keluhan ya, Iya. mungkin keluhan-keluhan ini kan kadang di masyarakat ini kan banyak ya, terkait kebutuhan-kebutuhan prasarana yang ibaratnya pinginnya maksimal dan lain sebagainya. Memang terkadang prasarana ini seharusnya memang harus disupport oleh klinik tersebut misalnya. Cuma ada kalanya ada keterbatasan juga istilahnya. Macam klinik itu, klinik Pratama mungkin tidak boleh
adanya mungkin dokter spesialis dan sebagainya. Sedangkan klinik utama mungkin harus adanya dokter spesialis. Kemudian untuk prasarana yang lain yang harusnya tadi seperti Okam ini tadi yang harusnya mungkin bisa diadakan agar memudahkan pasien juga mendapatkan perawatan pelayanan. Nah, mungkin kedepannya bisa kita memenuhi nih standar untuk pelayanan tadi seperti itu, Pak Arif. Kan banyak pasien itu atau masyarakat yang mintanya nggak ada. Ya, yang mintain nggak ada tadi itu seperti kalau misalnya kita untuk saat ini kan untuk yang kesehatan jiwa, kemudian pemeriksaan narkoba dan sebagainya itu kan belum tuh. Cuma ada beberapa instansi yang bisa istilahnya. Kalau misalnya untuk pendaftaran CPNS itu, ya emang khususnya instansi-instansi yang direkomendasikan oleh pemerintah. Nah, mungkin kalau untuk klinik ya mungkin bisa, tapi bukan yang sebagai pendaftaran ke CPNS-nya, atau mungkin hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya yang bersangkutan ini misalnya ada hepatitis ke, atau kemudian HIV ke atau apa, itu kalau untuk pengecekan HIV itu bisa di klinik juga, Pak Arif. Jadi untuk sekarang kalau yang belum ada itu hanya pengecekan narkoba aja tuh, Pak Arif. Ya, untuk memenuhi harapan masyarakat yang lebih luas, tentunya perlu pengembangan tadi ya Pak Adi ya. Perlu pengembangan. Perlu pengembangan, dan kami sudah mendengar sejak lama ini kan. Ya. PKU Muhammadiyah Kita Murah mau jadi rumah sakit, ya, begitu benar, kan kata-katanya. Nah, itu sudah jadi wacana, bahkan sudah jadi rencana lama, dan kami ingin mendengar progresnya sampai per hari ini itu bagaimana sih? Iya, untuk klinik ingin berubah jadi rumah sakit pasti butuh butuh semangat dari baik dari tokoh Muhammadiyah, kemudian dari pimpinan wilayah, MPKU dan lain sebagainya, itu memang sangat dibutuhkan. Cuma saat ini kita alhamdulillah juga di Ampera itu sudah mulai ingin membangun rumah sakit, Pak Arif. Ya. Dan mudah-mudahan ya klinik kita ini kalau dapat ya tetap sebagai klinik utama untuk merujuk pasien tadi ke rumah sakit PKU Muhammadiyah ini tadi ini. Nah, kalau untuk klinik menjadi rumah sakit memang masih keterbatasan tempat ya Pak Arif ya. Karena mengingat lokal kita itu masih belum memenuhi standar. Kemudian SDM untuk jadi rumah sakit itu banyak proses yang harus kita siapkan. Baik dokter, SDM-nya, perawatnya, kemudian dari SDM yang lainnya, kemudian dari infrastruktur mungkin lebih lebih dipersiapkan. Cuma kalau untuk yang tadi nih yang di Ampera itu mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin mudah-mudahan bisa dapat terbangun, dapat realisasi, dan mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan juga untuk khususnya mungkin Kota Pontianak atau masyarakat dari luar Kota Pontianak juga. Gitu. Kalau yang di Ampera ini kan rumah sakit baru ya. Ya, rumah sakit baru. Sejak dibangun sudah. Iya, sejak terbangun nanti fokusnya ya rumah sakit itu dari Pak Arif. Oh, kalau klinik PKU Muhammadiyah Kita Murah untuk menjadi rumah sakit masih butuh proses yang lama ya, panjang. Ya, panjang karena ini kita lagi memperjuangkan juga untuk lahan yang di belakang. Kita perlu diperjuangkan juga lahan yang untuk di belakang di klinik itu. Mudah-mudahan bisa dapat mengembangkan klinik ke depannya. Nah, itu kami pingin tadi ruang operasi, kemudian mungkin bisa jadi rawat inap, ada rawat inap VIP dan sebagainya, mungkin bisa juga seperti itu, Pak Arif. Oh ya, itu mudah-mudahan lah. Iya. Suatu saat akan tercapai, Pak Adi. Amin, Pak Arif. Itu tadi pertanyaan terakhir saya, Pak Adi. Dan untuk menutup bincang-bincang kita ini, saya persilakan Pak Adi memberikan closing statement. Silahkan apapun itu bentuknya, mau imbauan, saran dan lain-lain, silahkan. Siap, terima kasih Pak Arif. Untuk alhamdulillah klinik utama PKU Muhammadiyah Kita Murah ini sudah berjalan 20 tahun. Mudah-mudahan bisa memberikan kebermanfaatan untuk umat baik dari masyarakat Kota Pontianak maupun di luar Kota Pontianak. Bisa kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik
mungkin bukan hanya sekedar luka, tetapi dari penyakit umum dan sebagainya juga kami bersedia untuk melayani. Kemudian jika ada yang ingin dikonsultasikan, baik dari luka, kemudian umum, kemudian baik masalah gizi, silahkan melalui kontak person. Nanti mungkin bisa bisa kita share kontak person yang bisa kita untuk hubungi. Jadi seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan di bulan 6 ini, kami bulan 5 ini nanti udah mulai melakukan promosi juga. Karena mengingat di bulan 6 ini kita banyak pasien yang nantinya hitan, Pak Arif. Ya, karena mengingat libur sekolah, musim libur. hitan. Nah, ini mungkin dari masyarakat luar yang ingin mendapatkan pelayanan hitan, baik di rumah maupun di klinik, kami bisa melayani. Jadi untuk melayani atau mempermudah keluarga untuk memanggil petugas. Biasa kan ada anak yang tidak mau ke klinik, khawatirnya dan sebagainya itu banyak sakit dan sebagainya, kata trauma. Tapi kami bisa perawat ini datang ke rumah sehingga anak menjadi lebih enjoy ya, ibaratnya lebih santai, lebih nyaman, ibaratnya karena suasana di rumah juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak yang ingin dihitan, itu silahkan melalui kontak person kami nanti. Kemudian kami juga untuk yang hitan, kami ada metode-metodenya. Metode yang diberikan yaitu metode sirkumsisi yang manual, kemudian ada laser, kemudian ada smart clamp. Jadi smart clamp itu berbeda dengan yang manual dengan laser. Smart clamp ini dia berbentuk tabung. Penggunaannya 5 hari itu tabung itu baru dilepas dan anak tidak dilakukan jahit, tidak dijahit pada saat pengerjaannya. Mudah beraktivitas, bebas terkena air, kemudian penyembuhannya juga lumayan lebih cepat juga, hampir samalah dengan metode manual dan laser tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya Pak Arif ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa lebih mengenal lebih jauh lah terkait klinik PKU Muhammadiyah Kitamura Pontianak. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti kami bisa berikan kontak person yang dibutuhkan tadi. Oke, nanti kita akan cantumkan deskripsi. Siap. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Adi sudah hadir memenuhi undangan kami. Pemirsa PDM Pontianak TV, itulah akhir bincang-bincang kita. Kalau masih penasaran tentang klinik utama PKU Muhammadiyah Kitamura, bisa searching langsung atau datang langsung ke websitenya klinikkitamura.com. Ada juga Instagramnya dan Facebook di Klinik Kitamura, atau bisa datang langsung ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 144 Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif.